Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita juga akan mendapatkan berkah ilmu dari guru-guru kita. Sehingga akhirnya akan menyelamatkan kita dunia maupun di akhirat. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ada guru Syam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Ali sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Selalu ceria beliau. Tepuk tangan dulu Masya Allah ya. Dan Al-Habib Utsman bin Yahya, Masya Allah ya Habibi. Sehat ya Habib ya, Alhamdulillah. Dan di sini ada dua majelis taklim yang berjauhan tempatnya nih ya. Dari yang sebelah kanan dulu, ini dari majelis taklim mana? Cirebon, tepuk tangan dulu. Dan yang di depan, Masya Allah, cakep banget ini ya. Apanya cakep? Bajunya. Dari majelis taklim mana? Bandar Lampung, tepuk tangan dulu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita nih, kita mau lihat dulu nih. Ada cuplikan nih ya. Arab Saudi bagian utara diselimuti salju. Kita lihat dulu yuk. Ya, Hah? Iya enak bener. enak ya Ustadz, di Iya. Arab ada salju. Oh, Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia ada salju. Indonesia ada Ibu. Coba kalau ada. Ada di Pas- Papua. Ada di Papua. Pasti nikmat. Nikmati ya. Emang Di Ibu Pegunungan Jaya, Wijaya. Jaya Wijaya. Ibu katanya kena AC aja pilek. Enggak dong. Nah, kalau kena salju kedinginan. Hah? Aku usianya udah tua loh Ustadz. Oh, siapa? Tapi alhamdulillah sehat. Mau mut 70. Masya Wah. Allah. Kayak 69. Dia lah beda dikit dong guru. Baik, artinya Dengan mudah-mudahan Ibu siapa? Ibu Mas Nona Zakaria dari Lampung. dari Panggilannya? Lampung. Mas Nona. Mas Mas Nona. Nona. Ya. Masih nona terus ya. Baik Ibu terima kasih ya. Kita akan lihat nih bagaimana menurut guru kita tentang apa yang terjadi saat ini ya. Ya. Boleh duduk lagi silakan guru. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf tanpa menggurui. Pertanyaan yang sangat bagus kita sampaikan. Apakah benar saat ini tanda kiamat sudah semakin terlihat dekat? Semakin terlihat tanda kiamat dan makin dekat kiamat itu. Yang jelas kita yakin bahwa kiamat itu bukan makin menjauh, pasti makin dekat. Tanda-tandanya ada enggak? Jelas ada. Ingat ya, kiamat ada dua. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah kematian seorang hamba. Itu kiamat. Kiamat kecil. Dan kiamat besar, hancurnya dunia ini. Itulah kiamat besar. Dan kalau berbicara tanda-tandanya, iya. Tanda-tandanya adanya fenomena-fenomena yang mungkin menurut kita, lah kok bisa itu. Sesuatu yang tandus menjadi jadi subuh, sejuk dan sebagainya. Biasanya padang pasir tiba-tiba Ya. ada salju di sana. Sesuatu yang tidak mungkin, kayak nenek-nenek. Uh-uh. Dunia ini kan dilihat oleh Rasul waktu Isra Mi'raj sudah kayak nenek-nenek. Semakin tua semakin tua. semakin bersolek ya, Iya, semakin betul. ya. Baik, terima kasih guru, tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah hari ini hari yang luar biasa. Kita akan belajar bahwa semua yang ada ini sementara. Bener Bu? Ya, kita akan belajar bahwa semua ini sementara, hidup sementara. Mati pasti nggak Bu? Nah, kira-kira kalau misalnya nanti kita mati masuknya ke alam kubur, alam barzah. Ada yang mau nemenin nggak Bu? Ibu, kalau misalnya ibu duluan kira-kira suami mau nemenin nggak? Anak mau nemenin nggak? Oke kita balik, kalau suaminya duluan ibu mau nemenin nggak? Enggak, oke ya. Kira-kira siapa yang nemenin kita di alam barzah ini? Kita akan bahas ya. Masih nggak mau beramal, ini yang terjadi setelah pemakaman kita. Ya Allah, tepuk tangan dulu yuk.
Ini akan jadi ilmu kita. Jadi teman-temanku di rumah saksikan dari awal sampai akhir. Ini akan jadi bekal buat kita ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema lebih jauh lagi, kita mau lihat dulu nih seorang anak yang tidur dekat jenazah sang ayah. Silakan. Iya baik, kalau ada kadang-kadang nggak berasa ya. Tapi kalau udah nggak ada, baru berasa ya Allah. Makanya masih ada orang tua, semuanya masih ada disayangi, dicintai. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini, mungkin aku ingin menyikapi, benar nggak sih kalau misalnya jenazah belum masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur atau dikubur, itu masih seperti kayak mimpi gitu. Jadi masih bisa melihat saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya yang mungkin menangisi. Apakah seperti itu, Bib? Silakan. Khair Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, ya Habib, ya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya Alhamdulillah. Penonton di rumah dan penonton di studio, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin ya Allah. Diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ketika seseorang berpulang ke rahmatullah, maka nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkenal dengan adanya alam ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anir ruh, tentang ruh. Gulir ruhu min amri rabbi. Bahwasanya katakanlah ruh itu termasuk daripada urusan Allah, bukan urusan makhluk. Jadi ketika seorang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di dalam salah satu kitab bahwasanya ruhnya itu dipegang oleh malaikat. Ruhnya dipegang oleh malaikat. Bahwasanya apa? Bahwasanya manusia tersebut sudah berpisah antara alam dunia dan sekarang berada di alam roh. Ada seorang manusia berada di dunia, tapi ada di alam kandungan, yaitu di alam rahim ibunya. Yakni mereka tetap ada di dunia, tapi beda alam. Dan mereka bisa mendengar, tapi kita juga nggak tahu dengar apa waktu masih kecil. Kenapa? Karena berbeda alam. Dan di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ruh itu termasuk urusan Allah. Sedangkan apa? Wa ma utitum minal ilmi ila galilan. Bahwasanya kamu tidak diberikan pengetahuan kecuali hanya galilan, hanya sedikit. Jadi yang memahami itu semua mereka minan nabiyyin, mereka adalah seorang nabi dan mereka adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya adalah ada yang mengatakan bahwasanya melihat daripada keluarganya. Dan ketika mereka dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melihat kalau misalkan ahli surga melihat kenikmatan. Tapi mereka ahli neraka, mereka takut dibawa oleh apa namanya? Keranda. Keranda. Iya ya Allah, terima kasih ya Habib ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, Masya Allah ya, baru awalan ya. Kita akan ikuti terus ya ilmu dari guru-guru kita dari awal sampai akhir. Kita minta dari Guru Syam dulu nih, tapi sebelumnya kita mau lihat nih ya. Ada teman abis ngelayat katanya, kita lihat dulu cuplikannya. Kelihatan ya, awalnya Gak iba. nyangka teman kita Iya. secepat ini meninggalnya. Tapi abis itu? Tapi futsal malam ini Ya. jadi gas. Secepat itulah kita Secepat iba, itu. secepat itu juga kita melupakan ya. Masya Allah. Subhanallah. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada nggak sih teman, ya Allah mudah-mudahan teman-teman kita, teman-teman yang mau doain kita terus ya. Ada nggak teman gitu, bener-bener teman sesungguhnya, teman yang masih ngedoain kita pada saat kita ya udah nggak ada gitu, ciri-cirinya kira-kira seperti apa? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami, Habib Utsman, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah. يا
عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Al-akhilla, teman-teman yang akrab. Suami istri akrab gak Bu? Akrab. Orang tua anak akrab gak? Akrab. Kalau orang tua kepada anak, suami kepada istri, biasanya bersedih berapa lama kalau meninggal? Seminggu. Cepet banget ibu itu seminggu, subhanallah. Maka dikatakan nasihatnya, orang-orang yang mencintaimu subhanallah, mereka akan bersedih 40 hari, 100 hari, setahun, bahkan beberapa tahun. Tapi setelah itu engkau pasti akan disimpan di arsip kenangannya. Dia akan mengatakan, dulu ya waktu bapak masih ada, dulu ya waktu mama masih ada, dulu ya waktu istri masih ada, dulu ya waktu suami masih ada. Pasti akan kembali kepada arsip kenangan. Bahkan teman-teman siang hari melayat, siang hari mengantarkan jenazah, malam hari sudah futsal, sudah main bulu tangkis lagi. Paling hadir takziah, besoknya sudah tidak hadir lagi sampai 7 malam. Bahkan ada yang lebih cepat daripada itu. Bahkan teman-teman kantor, hari ini kau dimakamkan, sore hari sudah sibuk cari pengganti daripada jabatanmu itu. Subhanallah. Maka dikatakan yang manakah yang setia? Illal muttaqin. Kecuali pertemanan yang didasarkan dengan ketakwaan. Karena fisik sudah berpisah, namun ruh ini masih bisa tersambung dengan jalur doa. Jalur langit kalau bahasa anak sekarang mah. Jadi carilah teman yang sama-sama suka bermajelis ilmu. Karena ilmu bisa menyatukan semuanya. Tahu cara ngurusin jenazah kita, tahu cara nguburin kita, tahu cara sholatin kita, tahu cara doain kita. Maka pertemanan yang abadi itu yang didasari dengan ilmu dan ketakwaan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan teman-teman kita seperti itu semua ya Guru. Amin. Maka pentingnya milih teman. Iya, baik terima kasih Guru. Tepuk tangan dulu. Sehingga akhirnya kita bisa punya teman, bukan teman di dunia, tapi teman juga untuk ngebantu kita di akhirat nanti ya. Iya. Nah, ini juga ada satu hal lagi nih. Ada Dengan hal ini bisa jadi teman kita di bisa di karena alam barzah kita nih, atas di apa yang kuburan. kita lakukan bisa bermanfaat buat orang lain juga nih, sebagaimana CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo silakan. Langsung di scan 5, 4, 3, 2, 1. Jamaah, alhamdulillah.